Keberadaan penghafal Al-Quran saat ini memang tengah menjadi topik hangat di kalangan masyarakat. Menjadi penghafal Al-Quran atau yang biasa disebut hafiz merupakan cita-cita kebanyakan umat muslim. Begitu juga dengan cita-cita Ustadz Kiai Haji Heri Saparjan Mursi Al-Hafiz dan keluarganya. Menjadi hafiz, menjadi pelayan umat, mengabdikan jiwa dan raga untuk berkhidmat kepada Al-Quran. Mereka percaya dekat dengan Al-Quran akan memberikan kemudahan urusan dunia dan akhirat. Mereka juga meneladani Rasul dan 10 sahabatnya yang dijamin masuk surga. Dengan demikian, di usia yang masih relatif muda, mereka bisa menjalankan urusan dunia dan akhirat dengan seimbang. Kesuksesan di dunia tidak membuatnya lupa kepada Sang Pencipta. Sukses merambah dunia dengan dasar Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua. Nikmat Islam, nikmat iman, dan juga nikmat rizki. Alhamdulillah, Allah juga memberikan karunia-Nya, meridhoi aktivitas kita pada hari ini, dan juga memberikan kesempatan pada kita untuk bertobat atas dosa dan kehilapan. Saya Dewa Ayu senang sekali bisa menyapa pemirsa kembali dalam perjalanan hati bersama MKTV dan Hijrah Coach. Setiap orang memiliki pengalaman hidup yang tidak terhitung jumlahnya. Nah, dalam perjalanan hati kita bisa mengetahui cerita seseorang, bagaimana seseorang itu mengenal dan mencintai Allah yang tentunya berbeda-beda jalannya. Ada yang jihad, ada yang hijrah, ada yang menuntut ilmu dan hadis, atau ada juga yang dengan cara tafakur akan kebesaran Allah. Atau ada juga cerita tentang perjuangan seseorang dalam mengatasi kesulitan, ujian, dan juga godaan-godaan yang menggoyahkan iman, dan tujuan hidup seseorang dalam mencapai kebahagiaan dan kesuksesan. Episode kali ini dengan tema menjadi hafiz, menjadi pelayan umat, saya akan berbincang-bincang dengan Ustadz Kiai Haji Heri Saparjan Al-Hafiz dan putrinya yang juga Al-Hafiz, yaitu Ananda Rodiah. Baik, sudah bersama kami Ustadz Heri dan Ananda Rodiah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Rodiah, apa nih kesibukannya? Masih menghafal Al-Quran juga? Masih. Terus-terusan ini ya, kan sudah 30 juz ya? Masih memungkinkan. Oh, lagi gitu. menguatkan hafalannya. Menguatkan hafalan, tapi memang sudah ini kan, sudah hafal 30 juz ya? Ya, sudah hafal, tapi terus dijaga, dimurojaah, diulang-ulang, sampai bisa mentasbihkan sekali duduk 30 juz. Kemarin baru dapat 10 juz, sekarang mau melangkah ke 15 juz. Masya Allah. Nah sekarang sekalian deh saya pengen tahu nih Ustadz cerita rutinitas hariannya Ustadz sama putra-putrinya itu seperti apa Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kedatangan Bu Ayu dan tim di sini. Ahlan wa sahlan ke pesantren Pondok Quran. Adapun kegiatan kami rutinitas sehari di sini biasanya saya setiap sebelum subuh itu membangunkan anak-anak saya untuk melaksanakan sholat qiyamul lail minimal dengan sholat witir, Ibu. Karena dengan sholat witir itu kebiasaan Rasulullah SAW melaksanakannya yang tidak pernah ditinggalkan oleh beliau. Kemudian saya pas azan subuh saya mengajak kepada anak saya yang laki-laki itu ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Kemudian kita pulang. Ada yang setelah bada subuh itu murojaah, bacaan Quran. Kalau saya ngajar santri beberapa jam 6, jam 7, kemudian jam 8, jam 9 saya ke kantor untuk menyelesaikan administrasi ataupun manajemen yang ada di pesantren Pondok Quran. Seperti itu. Sampai sore biasanya, kemudian sore biasanya ada ngajar Quran juga, bada asar. Nah, pada maghrib, pada isya biasanya saya gunakan untuk baca Quran lagi, untuk merojaah hafalan Quran saya maupun anak-anak saya. Pada isya biasanya kita ada doa khatam, karena ada kebiasaan di keluarga itu ada khataman pekanan seperti itu. Juga kebiasaan juga untuk
berdoa bersama-sama. Kita biasa melaksanakannya baca surat Tabarok bersama-sama sebelum tidur. Jadi itu hatam itu maksudnya setiap minggu gantian. Misalnya sekarang Kakak Rodiah yang hatam, Iya. besoknya siapa Uminya, gitu, uminya. besoknya saya gitu seperti itu. Jadi rutinitas khotaman tiap pekan baik secara murojaah ataupun tilawah di keluarga kami selalu ada. Masya Allah. Khotam 30 juz membacanya seperti itu, alhamdulillah. Jadi setiap hari itu memang berinteraksi sama Al-Quran ya, betul. membaca, Ya. memahami, mendengarkan juga Ya. ya di lingkungan keluarga ini ya. Karena tadi pemirsa, alhamdulillah ini saya sedang berada di rumah Ustadz Heri Sapardian ya. Di sini tadi begitu masuk, ini luar biasa di atas gunung, perjalanannya juga luar biasa gitu kan. Tapi memang ya kalau kita mencari sesuatu, apalagi mau dekat sama Allah itu memang perjalanannya pasti luar biasa gitu ya. Jadi begitu sampai masuk rumah ini sudah ada ruangan kelas gitu ya. Jadi Ustadz Heri Sapardian itu setiap hari, setiap paginya ternyata berinteraksi dengan Al-Quran dan mengajarkan juga para santrinya di kelas di ruangan rumah ini ya, Ustadz ya. Alhamdulillah berkah sekali rumah di sini gitu. Kakak Naurul kalau aktivitas gimana nih Kakak Naurul? Ini usianya kan masih berapa tahun Ustadz? 15 tahun. 15 tahun ya. Hafal mulai 30 juz itu dari kapan dididiknya Ustadz? Saya mendidik anak saya ini kebiasaannya dari TK. Oh dari TK? Dari TK sudah biasa menghafal Quran walaupun belum bisa baca Quran. Iya. Nah karena kan anak ini kan pendengarannya sudah kuat. Iya. Walaupun nanti akan dididik dengan huruf-huruf hijaiyah. Iya. Saya waktu kecil waktu bayi lah balita itu biasa menulis huruf hijaiyah di kamar. Saya gantung-gantung biar mereka melihat huruf hijaiyah bacaan nanti pas TK dilatih bacaan Qur'annya, kemudian sambil menghafal juz 30. Nah beliau alhamdulillah yang diberikan oleh Allah karunia yang luar biasa, umur kelas 4 SD sudah selesai 30 juz Al-Quran hafalannya. Masya Allah, luar biasa. Karena memang dari TK SD sudah bisa baca Quran, umur 7 tahun sudah lancar bacaan Qurannya. Kalau kakak ini putri nomor 2? Putri nomor 2. Nomor 2, yang pertama? Yang pertama Wafa Hamidah namanya sudah selesai juga 30 juz. Itu umur berapa Ustadz? Umur 18 tahun. 18 tahun, seperti itu. Pada saat hafal 30 juznya? Beliau kelas 1 SMA, umur kurang lebih 15 tahun. Oh, tapi ini paling cepat Ini ya? paling cepat, ya. Sebelum 10 tahun sudah selesai. Dan ini juga, kakak juga pemegang sanad juga? Beliau ketika tamat SD, karena sudah selesai 30 juz, saya kasih hadiah Ibu, reward. Nah, saya kasih reward, kakak belajar ke Jordan. Talaki dan Syekh Umar yang punya Qiraah Hasyarah, guru kita juga, guru kita semua yang ada di Pondok Quran ini. Nah, beliau belajar ke sana. Alhamdulillah kata Syekh, ini anaknya bagus sekali bacaannya dan sebagainya. Saya akan kasih satu riwayat pada saat itu, Hafaz an Asim. Dikasihlah oleh Syekh satu riwayat Hafaz an Asim. Kemudian mengulang lagi dapat Subah an Asim gitu ya. Dan dikasih riwayat yang bacaannya itu sanadnya nyambung kepada Rasulullah SAW. Masya Allah. Dan ini peserta termuda di Yordan? Termuda pada saat itu. Di seluruh dunia atau maksudnya kan di sana itu di Yordan juga pasti di seluruh dunia tuh ada ya maksudnya yang peserta-pesertanya yang ikut memegang belajar sanad ya sanad di sana gitu kan. Nah ini kategorinya gimana Ustadz? Kalau masih banyak yang termasuk muridnya Syekh Umar pada saat itu, beliau termuda. Ya tamat SD langsung talaki sama Syekh karena Syekh punya lihat bakatnya bagus, beliau langsung kasih sanad di umur kurang lebih pada saat itu 11 tahun ya. 11 tahun, 12 tahun beliau sudah menyelesaikan di umur sebelum 10 tahun itu selesai 30 juz, 11 tahun 12 tahun dia sudah punya sanad. Sanad Al-Quran yang langsung dapat dari Syekh. Masya Allah. Seperti itu. Luar biasa pemirsa, ini kita dengar sendiri ya dari Ustadz Heri ya. Di Indonesia ini banyak sekali memang yang berprestasi gitu ya. Salah satunya yang saya kenal dekat malah Ustadz Heri memiliki putri yang luar biasa ya, prestasinya paling muda memegang sanad gitu dan tapi saya juga pengen tahu Ustadz mungkin juga pengen dijelaskan di sini buat para pemirsa MKTV apa sih pemegang sanad dan kenapa kita harus sampai ke Yordania untuk mengambil sanad itu Ustadz? Ya, jadi sanad itu adalah sandaran. Jadi kalau kita punya sanad qiraah, sandaran bacaan kita yang menyandarkan bacaannya kepada guru kita. Kalau pada saat itu guru kita Syekh Umar Al-Mironi Al-Kurdi Asy-Syafi'i yang punya sanad qiraah asyarah.
10 cara baca Al-Quran yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, bacaan kita itu yang kita bacakan kepada Syekh, kemudian dia beri ijazah sanadnya, nyambung, disandarkan bacaan tersebut menyambung kepada Rasulullah SAW. Misalnya Syekh Umar urutan ke-28, kita urutan 29, Bu. Nah, gurunya Syekh Umar urutan 27. Gurunya lagi urutan 26, terus nyambung ke sahabat Rasulullah SAW, Utsman bin Affan nomor 1. Nah, Rasulullah di atas Utsman bin Affan tersebut. Jadi bacaan kita memang benar-benar dipertanggungjawabkan sesuai bacaan Rasulullah SAW. Begitu, Ibu. Masya Allah. Ustaz, kalau saya misalnya ya, saya kan sekarang memang belajar juga sama dari Talaki ya, Betul, dari Pondok Quran juga gitu. Nah, itu sama Ustazah Evi yang pemegang sanad juga. Betul. Nah, kalau misalnya saya belajar sama orang lain yang bukan pemegang sanad, menurut Ustaz bagaimana? Ya, jadi kalau kita punya sanad itu, kita merasa nyaman, tenang, bahwa guru kita itu nyambung kepada Rasulullah SAW. Sehingga bacaan kita itu bisa kita talakikan dengan baik dan benar, dan terutama kita ingin butuh banget syafaat Rasulullah. Syafaat Rasulullah ya. Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi syafaat itu mudah-mudahan dengan bacaan yang baik dan benar itu kita bisa mengandalkan nanti di yaumil akhir dengan hujah Al-Quran, bacaan saya nyambung loh kepada Rasulullah. Semoga dengan bacaan nyambung itu Rasulullah memberikan syafaat kepada saya. Seperti itu. Itulah yang arti makna yang dalam mengapa kita butuh guru yang menyambung bacaannya. Bukan dibanggakan sanad itu. Saya sedikit sebenarnya tidak ada membanggakan itu, tapi bagaimana kita nyambung bacaan Rasulullah, kan ada turun-turunan. Ilmu itu kan ada sanad. Nah, nyambung semua ilmu agama itu nyambung kepada Rasulullah SAW. Nah, kita punya guru, makanya kita berusaha bagaimana mendapatkan guru itu yang punya sanad yang nyambung. Yang gitu. tepat juga Ustadz ya, daripada nanti kita misalnya mengambil ilmu dari orang yang salah juga. Betul kan nanti sekali. Akhirnya keterusan salahnya kan Ustadz ya. Betul. Nah, itu yang diingatkan Syekh, carilah guru yang bersanad, yang memang bacaannya ilmunya nyambung kepada Rasulullah SAW. Seperti itu. Kalau sekarang saya mau tanya sama kakak nih. Silakan. Kalau kakak waktu sekolah di Yordan itu kurang lebih berapa lama, Kak? 8 bulan. 8 bulan ya. Itu waktu itu didampingi sama orang tua atau sendiri, Kak? Sendiri. Sama ustazah ya, dari Pondok Quran juga. Betul. Gitu ya. Ada perasaan-perasaan. Tapi dari kakak Nurul sendiri, memang kakak Rodia sendiri, memang kakak yang pengen ini atau memang dari orang tua yang menyarankan, Kak? Awalnya disarankan, tapi lama-lama jadi mau. Jadi emang mau gitu. Jadi selama 8 bulan itu malah menikmati gitu ya, Kak ya. Masya Allah. Luar biasa, Kakak. Nah, itu dia sampai sekarang kembali ke Indonesia kan, kadang kayak misalnya kalau saya umroh gitu kan semangat untuk sholat di masjid itu kan menggebu-gebu gitu ya. Betul. Nah, mungkin Kakak juga waktu di Yordan itu semangat untuk belajarnya itu kan wah semangat banget ya pokoknya gitu. Tapi begitu sampai di Indonesia kadang semangat itu turun, apalagi kalau misalnya lingkungan tidak mendukung kan. Betul. Gitu ya Ustadz ya. Kalau di sini gimana? Kakak ngerasa bedanya, ada perasaan bedanya, atau Kakak sendiri yang berjuang untuk meneruskan ilmu-ilmu yang Kakak dapatkan di Yordania? Kalau di sini ngerasa beda sih, karena lingkungannya juga beda, lebih nyaman di sana juga. Lebih nyaman di sana ya. Tapi sekarang kakak kan juga punya orang tua yang mensupport terus gitu ya, mau nggak mau gitu ya. Insya Allah semakin kuat jadi hafalannya. Baik pemirsa, kita akan simak cerita lebih lanjut dan lebih mendalam lagi dari Ustadz Heri dan kakak. Tapi kita simak dulu pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Perjalanan Hati. Jangan pernah sekalipun meninggalkan Al-Quran. Al-Quran ini sesuatu yang sangat luar biasa, yang saya merasakan itu kenikmatan yang kadang-kadang saya tidak bisa membicarakan dengan kata-kata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para muslimin yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah pesantren Pondok Quran akan membangun pesantren di Ciparai. Tempatnya di tanah ini kurang lebih tanahnya 7.200 meter persegi ya.
dan semoga dengan tersebarnya pesantren khususnya di bidang Al-Quran, masyarakat umat semakin dekat dengan Al-Quran, semakin baik dalam membaca serta menghafalkannya, tentunya semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini menjadi amal jariah kita bersama dan menjadi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin sama-sama berkumpul di surganya Allah kelak. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Darut Tauhid membuka kompetensi jurusan baru, PSPT, Produksi dan Siaran Program Televisi. Jurusan PSPT dapat mencetak lulusan peserta didik yang kreatif, dapat menguasai keseluruhan bidang dari broadcast, dan siap bersaing dengan dunia industri media kreatif. Ayo, daftar segera ke SMK Darut Tauhid. Masih bersama saya Dewa Ayu, perjalanan hati menjadi hafiz, menjadi pelayan umat bersama Ustadz Heri dan Kakak Raudah. Ustadz, sekarang saya mau tanya nih, Ustadz kan luar biasa nih ya, udah pemegang sanad juga, terus kegiatannya juga termasuk hafalan-hafalannya luar biasa gitu kan. Kalau saya lihat di profil Ustadz yang disampaikan sama Ustadz Zahlana, nah ini Ustadz tuh backgroundnya itu bukan dari pesantren ya Ustadz ya. Nah pengen saya tahu juga nih latar belakang Ustadz nih. Kenapa sampai akhirnya sih Ustadz terdorong hatinya untuk menghafal Al-Quran. Terus sekarang mendirikan pondok Quran gitu ya. Sampai Masya Allah, saya saksi hidupnya Ustadz juga ini salah satunya. Masya Allah, terima sampai kasih, bisa mengembangkan seperti ini dari yang kemarin di Bandung ya kalau nggak salah ya. Dari Bandung, terus pembebasan tanah segala macam kan Masya Allah. Dari kantor yang banjir-banjir. Iya, sekarang udah sampai seperti ini gitu Masya Allah Ustadz. Gimana ceritanya? Saya terharu ya mengingat hal-hal seperti itu yang Allah berikan kepada saya. Alhamdulillah di awal di tahun 2000 saya mendapatkan amanah dari orang tua saya, bapak saya. Bapak saya ini
Allah yarham, beliau terkenal dengan disiplinnya mendidik anak-anaknya. Beliau menyampaikan pada saat itu, kamu belajar nak, belajar Al-Quran. Itu yang pertama beliau amanahkan kepada saya. Belajar Al-Quran, setelah pulang libur ini kamu belajar ke sana di Bandung, cari guru-guru seperti itu. Waktu itu saya masih kuliah. Kayak pulang ke Bandung, kemudian saya keliling cari guru, mulai menghafal Quran pada saat itu, Bu. Nah, mulai menghafal Quran, saya mulai juz 1, saya mulai setoran hafalan seperti itu. Yang saya sering kontak dengan ibu saya, ya, mama saya itu selalu mendoakan saya agar bermanfaat untuk umat. Ya, bahasanya beliau selalu mendoakan saya juga agar suatu hari nanti kamu banyak manfaat untuk umat nak, gitu seperti itu. Karena emang didoakan seperti itu terus. Apalagi kalau beliau waktu saya SD, waktu saya selalu meluk saya ya seperti itu. Allah yarham. Semoga dengan ini jadi amal jariah mereka berdua karena beliau sudah tiada berdua itu. Mulai menghafal, kemudian saya menikah. Waktu itu saya kuliah di manajemen 4, kemudian saya menghafal, 2002 saya menikah, alhamdulillah punya anak, terus menghafal. 2003 punya anak, 2006 kakak Roro lahir juga, 2008, pas 2009 saya selesai hafalan 30 juz. Di usia saya 30 tahun pada saat itu. Gitu. Ustadz pun saya potong ya, itu waktu itu Ustadz udah punya bekal 1 juz atau belum pada saat Ustadz mulai menghafal itu? Belum sama sekali. Oh, berarti kayak saya ya? Iya. Benar-benar belum sama sekali. Jadi di usia saya 21 tahun itu saya baru menghafal. Saya belum punya hafalan, ya baru mulai menjalankan amanah dari orang tua saya aja. Ya. Tahun 2009 saya selesai hafalan 30 juz. Saya bertekad pada saat itu umur saya 30 harus selesai 30 juz gitu seperti itu. Dan itu berapa lama Ustadz? Dari mulai menghafal sampai itu? Kurang lebih berarti 8 tahun ya. 8 tahun 9 tahun lah kurang lebih. Yang instannya 3 tahun. Jadi saya serius mulai menghafal itu dari tahun 2006 sampai 2009. Karena saya punya tekad untuk menyelesaikan hafalan 30 juz itu. Walaupun pada saat itu saya sudah punya istri dan sudah punya 3 anak saya. Dan cari bekerja. Jadi seorang guru, ma'isyah keliling seperti itu, mengajar. Alhamdulillah Allah masih beri kesempatan kepada saya bisa menyelesaikan 30 juz Al-Quran. Di sanalah saya punya tekad, saya cita-cita setelah ada hadiah umroh dengan selesai 30 juz itu, di Mekah saya berdoa kepada Allah, ya Allah berikan saya pesantren. Nah, pesantren, berdoa saya setiap keliling tawaf, Ka'bah, di Raudhah saya berdoa, saya minta dibuatkan pesantren aja ya Allah, agar amal jariah saya nanti Allah berikan, begitu juga kedua orang tua saya yang sudah mensupport saya. Nah, alhamdulillah di tahun 2009 itu saya bisa umroh. 2010 saya mulai merintis untuk buat pesantren, Ibu. Nah, waktu itu santrinya baru 5 santri dan itu berpindah-pindah dari satu masjid lain dan sebagainya. Nah, sekarang alhamdulillah sudah kurang lebih 10 tahun Allah berikan saya 500 santri lebih. Masya Allah. Dari 5 santri ke 500 santrian itu karunia yang terbesar bagi saya dari Allah Subhanahu Wa Taala yang saya harus syukuri ya. Dari saya menghafal Quran selesai, kemudian sekarang saya memotivasi dan terus merojaah dan santri-santri saya mengajak untuk selesai 30 juz. Alhamdulillah Allah berikan juga di pesantren Pondok Quran ini bisa santri-santri selesai hafalan 30 juznya. Masya Allah, dan santri-santrinya juga semuanya berprestasi ya. Kemarin itu saya mengundang Fatonah kalau nggak salah. Yang Fatonah itu yang sekali duduk bisa hafalannya 30 juz. Belum lagi yang kemarin sampai menerbitkan buku. Ustazah siapa? Ramadayani juga itu luar biasa. Cerita-ceritanya tuh kayaknya saya masih penasaran nih, satu persatu kayaknya saya harus wawancara ini karena cerita-ceritanya tuh luar biasa gitu, dan itu akhirnya memberikan inspirasi dan juga memberikan motivasi buat saya selaku yang mewawancara, baik juga pemirsa yang mendengarkan ya Ustadz gitu. Nah, kalau kakak sendiri gitu kan, kakak kan dari kecil gitu ya sudah belajar menghafal Al-Quran gitu. Saya pengen tahu kakak ada nggak keinginan kakak? Memang sih kalau saya tahu ilmunya juga Ustadz, untuk terjaganya hafalan itu kita menghindari hal-hal yang bisa mengganggu gitu kan. Tapi pernah nggak ada godaan yang
pengen misalnya sekarang lagi zaman K-pop gitu ya. Kalau saya memang kayak gitu juga nggak terlalu Ustadz gitu ya. Jadi zamannya saya itu ada game segala macam, saya tidak tergoda gitu. Kalau kakak gimana? Kalau pas masih zaman-zaman yang hafal, pas belum beres itu, kalau K-pop tuh nggak tertarik. Ya. Tapi lebih kayak pengen punya HP, tapi kan harus nyelesain dulu hafalan gitu. Jadi kakak masih alhamdulillah ya masih sadar, masih sadar. Saya misalnya kan ada anak yang memasakkan diri atau memasakkan orang tuanya, dan alhamdulillah mungkin Ustadz ini bukan mungkin ya, Ustadz ini dikaruniai anak-anak yang maksudnya mengerti gitu ya. Saya tidak mungkin punya handphone kalau saya belum menghafal misalnya gitu. Rewardnya lah Ibu. Oh, gitu. Reward, dikasih reward. Saya bilang gitu, Kak kalau selesai 30 juz dikasih hadiah umroh. Kalau selesai 10 juz dikasih hadiah sepeda, dikasih hadiah yang banyak, saya bilang kayak gitu. Alhamdulillah itu berbekas di hati-hati anak-anak. Saya kasih hadiah seperti itu. Nah, beliau salah satunya merasakan itu ya. Setiap ada target 5 juz, 10 juz, kasih rewardnya, kasih hadiahnya apa sesuai dengan keinginan mereka. Iya, gitu. Masya Allah. Tapi ada nggak jadwal khusus misalnya Ustadz ini kan rutinitas misalnya Senin sampai Sabtu ini Ustadz padat ya, dengan dakwah kegiatan segala macam. Nah, waktu untuk keluarganya gimana Ustadz? Ya, makanya saya ada waktu khusus setiap pekan itu saya kumpulkan anak-anak saya di waktu khusus tuh saya kumpulkan untuk khotaman dan saya kasih tausiah di sana bahwa pentingnya Al-Quran, pentingnya istighfar, salah satu taujih tema-temanya seperti itu. Kita berdoa bersama, kita memohon kepada Allah bersama. Itulah waktu-waktu yang saya sempatkan untuk anak-anak, sehingga sepekan sekali itu sesuatu yang sangat wajib di keluarga kami untuk berkumpul bersama-sama, untuk mengkhatamkan Quran, untuk berdoa bersama, bahkan memberikan arahan-arahan nasihat-nasihat kepada anak-anak. Itu yang saya lakukan. Jadi wajib ada sepekan sekali itu bertemu dengan anak-anak dalam kebersamaan itu. Jadi anak-anak juga sudah mengerti ya Ustadz ya, jadwal-jadwalnya Ustadz gitu. Betul. Ya, yang kebersamaannya sama keluarga itu kapan, betul, gitu, yang sama santri itu kapan. Jadi bisa sudah terbagi waktunya gitu. Betul ya. Dan tidak pernah ada komplain Ustadz? Tidak pernah komplain. Kalau saya manggil mereka harus sepertinya sudah tahu wajib hadir. Oh gitu. Kalau target ada nggak Ustadz diterapkan di keluarga? Kalau target saya lihat kondisi anak. Kalau beliau saya targetkan. Oh gitu. Karena beliau saya targetkan konteks kakak harus selesai 30 juz Al-Quran sebelum umur 10 tahun. Selesai sama beliau. Karena saya lihat anak potensinya bisa dan bisa menghafal cepat seperti itu. Nah, ada adiknya juga saya punya target. Tapi ada beberapa saudaranya yang lain saya tahu kondisinya, ya saya tidak target, tapi saya kasih motivasi terus. Alhamdulillah target yang misalnya setahun bisa setahun setengah gitu. Jadi konteksnya ada yang memang saya kasih target, saya kasih motivasi, ada yang memang tidak saya targetkan tapi saya kasih motivasi, tapi motivasi itu menguatkan mereka, memberi semangat terhadap diri mereka sendiri. Tapi pernah mengalami kesulitan nggak Ustadz? Misalnya kan kayak saya misalnya ngajarin anak gitu, yang satu misalnya anak saya 2 orang, yang satu itu kalau saya ajarin itu cepat gitu ya, tapi yang kedua misalnya harus berulang-ulang saya ajarin gitu kan. Nah Ustadz, ada kesulitan-kesulitan tersendiri nggak pada saat mentargetkan anak atau mengajarkan hafalan untuk anak? Gitu? Ada. Saya merasakan itu ketika mendidik anak mentalakikan bacaan. Ya, misalnya mereka bacaannya harus tartil misalnya, tapi mereka pengen cepat-cepat. Biasa anak-anak pengen cepat-cepat bacaannya. Nah, saya langsung diulang lagi bacaannya agar bacaannya semakin bagus, hafalannya semakin kuat. Nah, itulah kadang-kadang yang mereka tipe anak-anak tuh kan biasalah masih anak-anak, pengen cepat selesai, pengen cepat bubar kelas, pengen cepat main gitu seperti itu. Tapi saya bilang sebelum bagus bacaannya, sebelum kuat hafalannya, Abi belum bolehkan untuk bermain ataupun jajan atau apa seperti itu. Ada masa-masa seperti itu. Ya, Ustaz saya juga nyadarin gitu ya, pada saat saya lagi semangat-semangatnya hafalan itu sama Ustazah Happy. Evi ya, itu 2 bulan atau 3 bulan itu saya 17 surat bisa gitu ya, dengan kesibukannya saya. Tapi ya itu sekarang lagi padat-padatnya itu ngejarin gitu ya, 1 bulan 1 surat aja kok susah banget gitu. Nah Ustadz, ada nggak sih minimal gitu kita hafalan tuh, misalnya kalau Ustazah Nabila sempat ya menyampaikan ke saya itu paling nggak kita 1 ayat itu 100 kali gitu supaya cepat hafal gitu.
Saya pernah merasakan dan saya pernah mempraktekkan itu. Satu halaman itu 100 kali ulang. Dan memang merasakan kekuatan di hafalan tersebut. Kekuatan ya? Iya, memang harus banyak diulang. Karena hafalan itu kuncinya murojaah, Ibu. Diulang, banyak diulang. Kasratul murojaah. Sebanyak-banyaknya diulang. Itulah kunci dari menghafal Quran itu, ataupun untuk menghafal Quran itu lebih maksimal seperti itu. Sehingga kita merasakan bahwa terasa nikmat bersama Quran itu dari banyaknya hafalan, banyak interaksi, banyaknya bacaan. Seperti itu, Bu. Ya, dan alhamdulillah dengan kita banyak menghafal Al-Quran itu juga keberkahan ya, senantiasa. Barakahnya luar biasa. Jadi semakin banyak kita menghafal, semakin banyak kita tilawah, berinteraksi dengan Quran, semakin bahagia gitu aja. Semakin tenang, semakin nikmat aja hidup. Iya, kayak saya kemarin juga sempat sakit 2 bulan itu ya, jadi saya ya hafalan, terus saya juga makanya sampai saya akhirnya sewa Zoom gitu ya, beli Zoom itu jadi pakai buat dakwah segala macam, karena ya itu kadang kan imannya turun, terus kadang juga kita ngerasa pada saat kita jauh, saya merasa waktu saya sakit itu saya diberi hidayah lagi sama Allah gitu kan, diberi petunjuk lagi sama Allah untuk dekat sama Al-Quran, dan disitulah saya yang biasanya zikirnya mungkin cuma berapa surat gitu kan, jadi makin banyak kan gitu. Nah, namanya ujian hidup itu kan pasti ada Ustadz ya, dan dengan Al-Quran ya saya menyadari sedikitnya kalau ada masalah atau ujian itu cepat sekali pertolongan Allah. Betul nggak Ustadz? Betul sekali. Jadi Al-Quran itu kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Toha, tidaklah kami turunkan Al-Qur'an ini litashqa, untuk kesulitan, tapi untuk kemudahan. Jadi kalau orang ingin mudah hidupnya itu memang berlama-lama dengan Al-Qur'an. Kunci kehidupan itu Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu menjauhkan segala kesulitan, memudahkan segala urusan, itulah Al-Qur'an. Nah, bagaimana hidup kita ini mudah, lancar, memang berlama-lama dengan Al-Quran. Bahkan ada dalam hadis qudsi, Allah sampaikan, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang disibukkan dengan Al-Quran, maka akan kupenuhi semua kebutuhannya, melebihi dari orang yang berdoa kepadaku. Sampai seperti itu. Jadi saya merasakan sampai sekarang, kenapa Allah berikan aku tanah yang 8 hektar ini, pesantren yang seperti ini, karena berkah Al-Quran, Ibu. Terasa banget. Itu yang kami rasakan di sini. Jadi jangan sampai, saya selalu memberikan nasihat kepada santri, jangan pernah sekalipun meninggalkan Al-Quran. Al-Quran ini sesuatu yang sangat luar biasa, yang saya merasakan itu kenikmatan yang kadang-kadang saya tidak bisa membicarakan dengan kata-kata. Tapi saya ingin berdoa kepada Allah, ya Allah jaga Al-Quran ini dalam hati kami, agar kami terus bisa menjaganya, mendakwahkannya, membacanya sampai akhir hayat hidup kami. Itu yang mendapat inspirasi saya dari seorang sahabat yang sudahlah kaya raya, tapi Al-Qurannya luar biasa. Itu Utsman bin Affan. Ya. Beliau seorang sahabat yang dijamin masuk surga, yang hafid Quran, satu malam itu pernah 30 juz, sholat malamnya 1 rakaat. Ya Allah ya Rabbi. Tapi infak sodakohnya terbesar, terbanyak. Ya sampai sekarang kita merasakan kan ada ada hotelnya Utsman bin Affan gitu ya. Karena memang beliau ahlul Quran juga ahlul sodakoh seperti itu. Nah ini yang ingin kita rasakan, ingin kita luar biasanya Al-Quran memberikan sesuatu yang sangat berkah untuk kehidupan kita. Ya, makanya saya sekarang mengundang Ustadz karena saya juga ingin saya dan teman-teman yang menyimak acara ini semakin mendalami lagi Al-Quran gitu. Betul. Karena saya juga merasa gini Ustadz, kalau dulu saya pada saat bangun jam 3, jam 4 gitu ya, memang saya insya Allah gitu ya melaksanakan sholat sunnah gitu. Tapi untuk menghafal Al-Quran tuh kayaknya masih jauh gitu. Betul. Tapi dekat dengan Ustazah Hefi, Ustazah Lana, sekarang lagi saya ngundang Ustadz Heri. Jadi setiap bangun jam 3, selesai sholat itu saya kayak punya kewajiban hafalan Al-Quran gitu kan. Nah itu jadi luar biasa banget gitu buat diri saya pribadi. Betul. Gitu kan. Dan kayak kemarin ada kejadiannya itu ya di kantor saya misalnya ya, tapi pertolongan Allah itu dekat gitu. Makanya walaupun ada beberapa kejadian atau saya jatuh sakit itu saya merasakan sekali gitu. Betul. Bahwa ini pasti ada hikmah luar biasa. Betul, yang akan saya dapatkan seperti itu Ustadz. Ya Masya Allah. Baik pemirsa, kita akan simak lagi cerita inspiratif dari Ustadz Heri, tapi kita ikuti dulu pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Perjalanan Hati.
Yang membuat bisa baca Quran Allah. Yang bisa membuat menghafal Quran seseorang itu Allah. Yang bisa mentadaburi semuanya, orang bersemangat bersama Quran itu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para musini yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah pesantren Pondok Quran akan membangun pesantren di Ciparai, tempatnya di tanah ini. Kurang lebih tanahnya 7.200 meter persegi ya. Dan semoga dengan tersebarnya pesantren khususnya di bidang Al-Quran, masyarakat, umat semakin dekat dengan Al-Quran, semakin baik dalam membaca serta menghafalkannya, tentunya semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini menjadi amal jariah kita bersama dan menjadi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingin sama-sama berkumpul di surganya Allah kelak. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus Bon, kenapa aku harus minum susu kambing Kambia? Nah, susu ini sangat bagus Kak, karena kandungan gizi dan nutrisinya hampir setara dengan ASI. Jadi bagus untuk tumbuh kembang anak-anak ya. Susu kambing Etawa dalam susu kambing serbuk Kambia, baik untuk diminum balita, anak-anak, remaja, dewasa, ibu, ayah, dan lansia. Susu kambing Kambia diolah dengan segala kebaikan untuk kesehatan tubuh Anda. Kemurnian susu kambing yang terkandung dalam serbuk susu Kambia memiliki kandungan 80% susu kambing Etawa yang menyehatkan dan membuat segar tubuh. Dapatkan kemurnian susu kambing Etawa dalam susu serbuk Kambia dengan harga Rp85.000, isi 10 saset. Hubungi MKTV Shopping 0812 2438 1737. Masih bersama saya Dewa Ayu, perjalanan hati menjadi hafiz, menjadi pelayan umat bersama Ustadz Heri dan putrinya. Ustadz, tadi kita udah cerita tentang pembagian peran Ustadz ini ya. Di situ Ustadz berperan sekali dalam menerapkan aturan-aturan kepada anak-anak. Nah, sekarang saya pengen tahu nih, istri Ustadz kan nggak ada di sini. Tapi mungkin Ustadz bisa menjawab gitu ya. Kalau istri perannya gimana Ustadz? Iya, istri saya itu mungkin berkali-kali mungkin diajak ya, tapi memang orangnya malu banget. Jadi anak-anaknya beliau selalu dengan lembut ya. Mungkin kalau saya tegas banget didik anak-anak, kalau beliau selalu perannya itu dengan cara yang lembut mengajarkan kepada anak-anaknya. Sabarnya, kemudian penurutnya ya seperti itu, taatnya lah seperti itu. Yang saya rasakan seperti itu, sehingga doa-doa beliau itu yang kadang-kadang saya tanyakan juga apa doanya untuk anak ini, Allah mudahkan untuk dikabulkan seperti itu, karena emang dengan penurutnya beliau, dengan kesolihan beliau, sehingga anak-anaknya itu melihat uminya itu nurut banget gitu. Jadi apa yang dinasihati uminya selalu
diikuti oleh anak-anaknya. Iya. Seperti itu. Jadi perannya itu kalau bahasanya selalu mendoakan anak-anaknya, kemudian selalu menasihati dalam senyap gitu bahasanya. Masya Allah. Alhamdulillah ya Ustadz sampai dikaruniai anak-anak seperti ini, istri yang soleha juga, Masya Allah. Ya Ustadz, kalau sekarang saya pengen bertanya tentang pondok Quran pastinya ya Ustadz ya, karena kan ini luar biasa, ini pondok Quran perjalanannya juga luar biasa gitu. Nah Ustadz pengen tahu juga itu dari tahun berapa ya Ustadz ya mendirikan pondok Quran? Ya, saya mendirikan pondok Quran ini tahun 2010 Ibu. 2010? Tahun 2010. Tujuan Ustadz mendirikan pondok Quran itu sebenarnya apa Ustadz? Ya. Tujuan utamanya? Saya merasakan gini, ketika saya belajar itu banyak loh orang seperti saya yang belum bisa baca Quran, belum bisa menghafalkan Quran dan merasa kenikmatan bersama Quran. Nah, pada saat itu saya mulailah membuka ingin mengajarkan Quran setelah saya menyelesaikan 30 juz hafalan Quran saya itu. Saya menyebarkan brosur itu, Bu. Ya, siapa yang mau belajar dengan saya, walaupun nggak ada yang mau belajar. Masanya itu mungkin orang nggak tahu kan, belum masih berproses lah gitu. Akhirnya ada yang mau belajar pada saat itu, 2010 itu mulai ada 5 santri belajar Quran kepada saya ajarkan lah terus tiap pagi, tiap siang, ya sampai sore saya ajarkan Quran. Termasuk saya tahun 2014 Ustaz. Nah, seperti itu. Nah, mulai 2010, kemudian 2011, semakin banyak tuh santrinya, 13, 26, sampai 100, kemudian akhirnya sekarang sudah hampir 500-an santri ada di kita, dan itulah yang menjadi keinginan saya pribadi, bagaimana orang juga merasakan kenikmatan bersama Quran seperti saya, membacanya, menghafalkannya. Karena kadang-kadang kenikmatan itu jangan kita rasakan sendiri, gitu. Tapi kita merasa bagaimana orang lain merasakan nikmat bersama Quran. Saya ajarkan Quran. Ada yang pernah belajar dengan saya, Bu, umur 77 tahun, bapak-bapak, yang belum bisa sama sekali huruf tajwid. Nggak tahu itu huruf tajwid, batasannya itu nggak tahu. Saya ajarkan dari awal, gitu ya. Akhirnya beliau bisa baca Quran. Itulah kenikmatan mereka baca Quran, itulah kenikmatan saya. Makanya saya bersemangat ngajakin santri, akhirnya Allah berikan saya amanah seperti ini. Sekarang santri berdatangan belajar Quran, ada yang sudah selesai 30 juz. Alhamdulillah pada saat ini sampai sekarang sudah 400 santri yang sudah selesai 30 juz. Masya Allah. Dari pesantren Pondok Quran, Ibu. Iya, saya juga baca di laman Instagramnya itu kan terus-menerus itu ya, informasikan siapa yang sudah hafalan 30 juz gitu. Jadi Pak, saya baca yang sudah juz 30, 1 juz aja. Wah, saya harus bisa nih, harus bisa nih gini. Karena ya itu Ustaz ya, kalau kita ingin masuk surga sendiri itu biasa. Tapi kalau kita ngajak orang lain bersama-sama masuk surga itu luar biasa. Gitu, Ustaz, ya. Itulah nilai. Kita nggak boleh solih sendirian loh. Kita harus menjadi musolih, mengajak orang agar orang tuh ikut solih juga gitu. Kita berusaha untuk menjadi orang hamba Allah yang solih, bagaimana juga mengajak orang-orang menjadi hamba-hamba Allah yang solih. Ya itulah prinsip yang selama ini untuk melayani umat bersama Al-Quran, ya lembaga ataupun pesantren Pondok Quran ini menjadi wasilah salah satunya. Nah, Masya Allah ya, ini dari penuturan Ustadz ini inspiratif banget gitu ya. Jadi mengajak buat bersama-sama masuk surga nih Ustadz ya. Betul sekali. Ya. Tapi Ustadz pernah nggak ngalamin yang apa ya, kayak gemes gitu ya? Misalnya hafalan ini ibu ini misalnya, atau santri ini kok hafalannya setiap setoran itu aja gitu ya, nggak nambah-nambah gitu. Nah, pernah ada perasaan yang gimana gitu Ustadz? Ya. Dalam sebagai kita manusia itu sangat wajar kita merasakan gemes lihat santri kok nggak dapat nggak bisa gitu ya. Nah, makanya diajarkan sabar. Memang dalam kitab di bawah sebuah ada salah satu kitab seorang guru dan seorang murid itu bagaimana mengajar seseorang itu harus tingkat sabarnya harus tingkat tinggi ekstra. Allah juga menyampaikan di dalam surat Ali Imran ayat 200 ayat terakhir itu, ya ayyuhalladzina amanus biru wasabiru warabitu ya wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai hamba-hamba Allah yang beriman, bersabarlah kalian dan jadikan sabar itu sebagai sifat. Nah, seorang guru Quran yang muridnya, santrinya, pesertanya itu ketika misalnya berat bacaan Qurannya, terus dilatih, terus dididik, terus bersabar, jangan sampai kita menggerutu, marah. Sabar itulah kuncinya. Sehingga itu kita melihat santri yang belum bisa, kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, ya Allah, Engkau yang mengajarkan Quran, kan gitu kata Allah. Ar-Rahman 'allamal Quran. Surah Ar-Rahman itu kan pertama bunyinya setelah menyebut nama Allah, Allah menyebut namanya,
Allamal Quran, yang mengajarkan Quran itu Allah. Kita ini wasilah saja. Ya, oleh karena itu kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, ya Allah mudahkan santri hambamu ini untuk bisa baca Quran dengan baik dan benar. Itulah hubungan kita kepada Allah. Allah yang memudahkan seseorang itu untuk baca Quran, bukan kita. Kita mah hanya wasilah saja mengajarkan. Yang membuat bisa baca Quran Allah. Yang bisa membuat menghafal Quran seseorang itu Allah. Yang bisa mentadaburi semuanya, orang bersemangat bersama Quran itu Allah. Dari Allah yang memudahkan semuanya itu. Makanya kita memohon ketika ada kesulitan seperti itu langsung kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kemudahan. Nah, alhamdulillah saya lakukan itu, Bu Ayu, untuk berdoa kepada Allah agar bersabar dalam mengajarkan Quran. Alhamdulillah santri-santri yang saya ajarkan, alhamdulillah Allah mudahkan untuk bisa baca Quran. Bahkan itu ada yang dari Aceh pernah tuh. Datang baca Quran itu beliau nggak bisa. Tapi Ustadz saya ingin menghafal Quran, tolong bimbing saya, bina saya untuk bisa baca Quran. Terus saya didik, Bu, baca Quran setahun, 2 tahun. Bahkan selesainya juga hafalan Quran 30 juznya aja sekitar 4 tahun sudah belajar. Tapi Bu, Masya Allah, Tabarakallah, setelah dia belajar Quran, baca Quran itu bagus bacaannya, hafalannya bagus. Karena tadi Alhamdulillah harus butuh kesabaran seorang guru dan harus membimbing dan membina santri-santri itu dengan keikhlasan untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah, ini saya dapat insight yang menarik ya dari Ustadz ini ya, bahwa jadikan kesabaran itu sebagai sifat ya. Karena aduh luar biasa Ustadz. Yang namanya sabar itu sebenarnya berat Ustadz ya. Betul sekali. Tapi kalau sudah dijadikan sifat, ya bismillah ya Ustadz ya. Insya Allah nanti Allah yang akan memberikan gitu ya petunjuknya, memberikan kemudahan bagi kita gitu ya Ustadz ya. Nah Ustadz, mungkin saya juga pengen, dan pemirsa juga pengen tahu ya, Pondok Quran itu selain dia tempat santri untuk belajar menghafal Quran, mungkin di situ ada bagian-bagiannya lagi ya. Kalau saya kemarin itu kan sering berinteraksi dengan ustazah dari Talaki. Nah, Talaki mungkin bisa dijelaskan Talaki itu apa, atau ada juga infak berkah imani atau apa gitu ya Ustaz ya. Mungkin bisa Ustaz jelaskan ya. Jadi di santri ini kan ada yang santri yang sudah tamat SMA masuk belajar Quran kita. Nah, mereka ketika belajar itu talaki, bacaannya itu adalah membacakan Al-Qur'annya, hafalan Qur'annya ke hadapan gurunya. Nah, di sana diperbaiki huruf-hurufnya, Bu. Ya, seperti Bu Ayu pernah setoran gitu ya. Diperbaiki huruf kho seperti apa, huruf so seperti apa. Nah, ketika mereka baca ada yang kurang tepat diperbaiki. Itu talaki namanya. Nah, dari santri sudah belajar setahun 2 tahun tersebut, nah pas tahun ketiga mereka ditempatkan sesuai dengan kapasitasnya. Ustadz, saya pengen ngajar Quran, dijadikan guru. Ustadz, saya pengen sifatnya sosial, mengajak orang donasi, donatur, ada kan ya? Itu mendatangi orang-orang yang sifatnya jiwa sosialnya tinggi, buat bakti sosial, memberikan bantuan kepada orang yang kena musibah, bencana dan sebagainya. Ada yang seperti itu, kita tempatkan di bidang sosial. Ada yang sifatnya santri yang keunggulan dalam dirinya itu bisnisnya kuat, suka jualan. Kita tempatkan di bisnis gitu ya. Jualan madu, jualan air. Nah, tempat-tempat itu kita sudah poskan santri, tapi saya bilang gitu. Saya bilang seperti ini. Kalian, santri boleh silahkan menghafal Quran menjadi nomor 1 di dalam jiwa kalian, jangan pernah dihilangkan Al-Quran itu. Tapi keunggulan, kebermanfaatan kepada umat itu yang harus diutamakan dalam membersamai umat dalam muamalah. Ya, dalam melayani umat, apa yang bisa kita beri manfaatkan, misalnya kita ngajar Quran, kita misalnya memberikan donasi, kita ngajak orang untuk berdonasi, kita untuk berbisnis, setelah banyak keuntungan kita bisa berimpak. Nah, saya tempatkan santri-santri di pos masing-masing, tetapi Quran tetap nomor 1 untuk mereka dari membacanya ataupun menghafalkannya. Jadi seimbang dunia dan akhirnya Ustadz sekali. Ya. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah gitu santri-santri di sini soleh-soleha semua gitu ya. Jadi ya akhirnya memang ada keberkahan di situ gitu kan Ustadz. Nah, saya pengen tahu Ustadz, di sini kan semua santri di sini pasti ya berprestasi gitu, karena buat saya mereka tuh pilihan-pilihan Allah ya, sampai bisa hafalan 30 juz gitu. Tapi ada nggak Ustadz yang dari Pondok Quran itu yang prestasinya mungkin di luar, atau prestasinya selain yang misalnya Ustazah Fatona itu yang bisa sekali duduk 30 juz, itu apa aja Ustadz? Ya,
Saya ambil dari hadis Rasulullah SAW dulu, Bu, ya. Kata Rasulullah SAW, kalau Rasulullah SAW, inna lillahi ahlin minan nas. Qalu ya Rasulullah manhum. Hum ahlul Quran, hum ahlullah wa khosatuhu. Di hadis ini, saya ingin menguatkan kepada santri bahwa Allah itu memiliki keluarga di muka bumi ini. Nah, keluarga, pada saat itu sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Keluarga Allah itu. Kita tuh ingin semua menjadi keluarga Allah. Kata Rasulullah SAW menjawab dari lisannya yang mulia, hum ahlul Quran, mereka adalah ahlul Quran, mereka adalah keluarga Allah, mereka adalah hamba-hamba pilihan Allah. Nah, dari sinilah kita mengingat bahwa ketika mereka menghafal Quran, di samping menjadi keluarga Allah, tetapi mereka juga harus memberikan manfaat kepada umat. Misalnya Ustazah Hana misalnya bisa 30 juz tasmi sekali duduk. Ada juga yang membuat buku. Ya, itu santri-santri alhamdulillah bisa seperti itu. Kemudian ada juga kemarin juara olahraga tipan, ya, bela diri, ada juga juara memanah. Itu selalu kita support terus. Mereka punya keunggulan di bidang masing-masing. Tapi Al-Qur'an menjadi utama bagi mereka, tapi dengan kekuatan tadi ingin menjadi keluarga Allah. Nah, ada kapasitas mereka bermanfaat, tetapi ruhiyah mereka selalu terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dididik selama ini di Pondok Quran. Banyak keunggulan yang lain yang mereka miliki, ya, dan alhamdulillah kita merasakan sampai-sampai ada yang misalnya bisa keluar negeri dengan hadiah dari Al-Qur'annya, lomba tadi seperti itu. Banyak keutamaan-keutamaan, ada dapat hadiah umroh karena ada Al-Quran tadi. Makanya berkah Al-Quran itu sangat besar, sangat banyak sekali, luar biasa. Nah itu Ustadz, rata-rata itu yang dari Pondok Quran itu dari Bandung, sebagian besar memang dari Bandung atau sebagian besar malah justru dari luar? Dari luar semakin besar. Sebagian besar dari luar. Hampir kurang lebih 70%, 80% dari seluruh Indonesia. Dari Aceh, dari Padang, dari Makassar, dari Kalimantan, ya dari daerah Jawa, itu banyak santri Pondok Quran dari sana. Ya, makanya ada teman saya yang waktu itu SMP dan SMA-nya di Jayapura. Betul. Dia posting tentang Pondok Quran. Saya bilang, loh, saya sering berinteraksi dengan orang-orang Pondok Quran. Saya bilang kayak gitu. Jadi ternyata anaknya dititipkan di sini. Betul, gitu kan. Dan ya buat saya sih luar biasa gitu kan. Mereka bisa sampai jauh-jauh gitu ya. Mengirim anaknya ke sini, belajar sampai hafalan Al-Quran. Dan luar biasa cita-citanya. Bahkan ada orang tua yang punya ini anak tunggal ya, Bu. Iya. Saking kuatnya ingin menghafal Quran anaknya, dikirimnya walaupun sepi di rumah berdua saja, dikirimnya ke sini ke kita untuk menghafalkan Quran. Alhamdulillah bisa menghafal Quran juga. Aduh, saya juga terharu itu dengan orang tua yang seperti itu ya, karena saya sendiri belum bisa menjadi orang tua yang maksudnya mengirim anak-anaknya untuk keluar gitu ya, masih pengen sama-sama gitu. Kakak Naura jadi banyak teman ya dari seluruh daerah ini berarti ya, jadi lebih punya wawasan yang banyak lah istilahnya. Betul, ya dari masing-masing daerah gitu. Sering pulang kampung nggak? Ikut ini ke Ustadz kan dari Riau ya? Dari Riau. Berapa kali? Sering juga dari Riau gitu. Masya Allah. Ya, baik, kita simak lagi cerita inspiratif dan luar biasa dari Ustadz Heri, tapi jangan kemana-mana, tetap di Perjalanan Hati. Itu banyak perasaan kita, Bu. Mungkin kita kalau nggak kuat niat kita di dalam dunia ini, kita akan pergi saja, akan hilang amal-amal ibadah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para muslimin yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah pesantren Pondok Quran akan membangun pesantren di Ciparai, tempatnya di tanah ini. Kurang lebih tanahnya 7.200 meter persegi ya. Dan semoga dengan tersebarnya pesantren khususnya di bidang Al-Quran, masyarakat, umat semakin dekat dengan Al-Quran, semakin baik dalam membaca serta menghafalkannya, tentunya semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini menjadi amal jariah kita bersama dan menjadi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin sama-sama berkumpul di surganya Allah kelak.
Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bingung cari usaha atau takut rugi? Kini hadir ternak lebah kelanceng MBM. MBM hadir sebagai solusi untuk Anda. Dengan program kemitraan MBM, satu stup dibeli dengan harga 1,2 juta rupiah. Setelah 4 bulan panen, dibeli MBM dengan harga 1,6 juta rupiah. Jadi, Anda akan mendapatkan profit sebesar Rp400.000. Dapatkan lebah kelanceng MBM di alamat berikut atau di nomor telepon. Assalamualaikum, I'm Yusuf, native English teacher at Al-Masum. Selama di Indonesia, saya melihat berbagai jenis air minum. Saya sudah lihat dan menjamin kualitas air yang selama ini saya minum. Dari pegunungan Manglayang dialirkan dan dikemas secara higienis dengan teknologi canggih untuk Anda air mineral berkualitas tinggi. Minum air Al-Masum, bersih dan menyegarkan. Masih bersama saya Dewa Ayu, perjalanan hati menjadi hafiz, menjadi pelayan umat bersama Ustadz Heri dan putrinya. Baik Ustadz, masih lanjut lagi nih sekarang ke Pondok Quran gitu ya. Rencana ke depan dari Pondok Quran apa Ustadz? Ya, alhamdulillah rencana ke depannya kita mau buat pesantren Pondok Quran 2, Ibu. Oh, masih di mana Ustadz? Direncana di Bandung Selatan, di Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung. Di sana kita melihat di sana belum ada pesantren yang khusus Al-Quran. Nah, kita ingin membangun di sana pesantren yang di sana para santri kuat berlama-lama dengan Al-Quran, lebih khusus lagi karena ketika kita melihat kondisi masyarakat antusias sekali kita survei di sana. Nah, mohon doanya juga mudah-mudahan bulan Desember ini sudah mulai pembangunan. Masya seperti Allah, itu. luar biasa. Jadi bikin lagi seperti bikin ini lagi Ustadz seperti ya, ini. jadi kompleks santri lagi. Jadi kompleks gitu. santri lagi, para penghafal Quran ratusan orang, ribuan orang. Nah, kita ingin seperti itu membangun di beberapa tempat. Itu rencana kedepannya Pondok Quran. Bahkan di dalam 10 tahun ini harapan kita ada 10 pesantren yang terbentuk, pesantren Pondok Quran, sehingga orang bisa semakin banyak belajar Quran. Masya Allah, ngajak sama-sama nih ya Ustadz ya, Insya Allah masuk kita surga sama-sama pokoknya ya, Insya Allah menuju gitu. Allah, sama-sama berlari kepada Allah. Iya betul. Nah, saya juga pengen tahu tuh cara Ustadz mendekatkan diri dan mengenal Allah. Tadi kan sedikitnya udah Ustadz ceritakan gitu ya. Nah, terus Ustadz juga menerapkan di keluarga seperti apa gitu kan. Dari Ustadz pribadi gitu ya, ada nggak keinginan-keinginan lebih? Misalnya sekarang Ustadz itu sudah menjadi pemegang sanad gitu kan. Kalau saya ngelihat di artikel itu ada pemegang sanad tertinggi di Indonesia ada Syekh Hanafa Maulana. Dan pemegang sanad tertinggi di dunia ada Syekh Muhammad Mustafa. Nah, Ustadz kan juga jadi pemegang sanad. Apakah memang itu ada tingkatannya atau ada yang lebih lagi dari itu Ustadz? Ya, kalau secara urutan memang ada. Secara urutan kita misalnya dapat sanad dengan 3 qiraah misalnya.
ataupun beberapa riwayat kita dapatkan. Ada yang 7 qiraah, 7 cara baca Quran, qiraah sab'ah, ada yang 10. Itu memang ada tingkat-tingkatannya. Ada yang sugro, ada yang kubro, seperti itu. Nah, itu rezeki dari Allah intinya. Ketika kita mendapatkan itu, maka dijagalah sebaik-baiknya apa yang sudah diamanahkan Allah kepada kita. Nah, itu yang kita lakukan. Adapun berharap terus bertambah gitu. Menambah, karena kan bahasanya dari Rasulullah SAW, carilah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Nah, kapanpun dan dimanapun kita berusaha bagaimana ilmu terus bertambah agar bisa semakin banyak beramal untuk mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dari pemegang sanad itu ada lagi ilmu yang kalau misalnya akademis itu kan ada S2, S3 gitu. Ada, namanya memang dalam ilmu qiraah kalau sudah pegang sanad, qiraah sab'ah, qiraah syarah, jadi nanti akan belajar tafsirnya semakin dalam. Kemudian belajar ilmu bahasa dari Al-Qur'an itu sendiri, banyak ilmu yang Allah berikan ya. Mungkin ada yang khusus untuk qiraah saja, khusus untuk tafsir saja. Itu biasa dilakukan oleh banyak orang, tapi kalau orang sudah punya semuanya itu, tingkatan-tingkatan itu, Masya Allah itu suatu rezeki yang Allah berikan luar biasa, amanah yang harus disampaikan pada umat, yang harus kita jalankan, kita amalkan. Masya Allah. Seperti itu. Ini Ustadz aja udah pemegang sanad, apa kabar saya ini ya Ustadz? Tapi saya pengen tahu Ustadz, pandangan Ustadz untuk yang misalnya beragama Islam gitu ya. Itu kan dari kecil tapi belum pernah baca Al-Quran, itu kan banyak Ustadz ya. Kalau menurut pendapat Ustadz gimana Ustadz? Ya, ini tugas kita bersama untuk ketika misalnya yang belum bisa baca Quran, maka kita ajak belajar bersama-sama. Jangan pernah malu untuk belajar Al-Quran. Kalaupun kita talaki belum bisa baca Quran, maka kita bertalaki mencari guru seperti itu. Karena Al-Quran ini suatu keberkahan yang sangat luar biasa. Saya pernah punya santri, punya murid peserta saya, seorang direktur bank, belum bisa baca Quran. Saya bimbing perlahan-lahan gitu ya. Saya ajarkan perlahan-lahan, alhamdulillah Bu. Umur dia pada saat itu umur 50 tahun, beliau baru sekali khotam Quran 30 juz. Membaca. Itu bahagianya sangat luar biasa. Ustadz ajarkan saya, semangat nih Ustadz ajarkan saya. Itulah hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu juga Ustadz, maaf saya potong, setiap saya selesai khataman itu di bacaan-bacaan terakhir. Betul. Saya ngerasa, maksudnya gimana ya, nggak ada perasaan apa-apa. Pikir saya tuh kadang gini, ini bacaan terakhir nih, nangis lagi nggak ya gitu. Tapi benar Ustaz, setiap bacaan terakhir itu pasti sesungguhkan saya gitu, karena itu kan luar biasa gitu ya. Kenapa gitu ya, kenapa bisa sampai nangis seperti itu gitu. Iya, itulah karunia Allah, nikmat. Saya juga merasakan gitu, setiap doa khotam, kadang-kadang ini biasalah. Tapi ada aja datang gitu ya, itu dari Allah. Yang tidak bisa dibayar dengan uang, materi, rumah, mobil, tidak bisa dibayar. Itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya dijaga itu. Ketika kita ingin merasakan kenikmatan itu, orang lain bisa baca, baru-baru mau khotam, baca aja belum bisa. Itu tugas kita. Makanya santri diperbanyak. Ada santri saya kurang lebih nanti sampai 200 santri. Nah, bulan Desember ini Bu akan disebar ke 40 desa seluruh pelosok Jawa Barat. Mereka mengajarkan Quran. Jangan sampai kita merasa nikmat bersama Quran, orang-orang nggak bisa baca Quran. Nah, dari kemarin saya dapat data statistik 54% penduduk Indonesia belum bisa baca Quran. Nah, ini tugas kita semua saya bilang ke santri, antum menyebar, mengajarkan Quran. Seperti KKN lah, sebulan di sana mengajarkan Quran. Nanti kita akan ada TFT juga untuk mereka baca Quran. Nah, itulah tugas kita sebagai khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah, kata Rasulullah SAW. Sebaik-baik kalian adalah belajar Quran dan mengajarkan Quran itu. Nah, itu yang kita kuatkan di pesantren Pondok Quran ini. Ya, gitu. Jadi saya juga di sini mengajak pemirsa MKTV yang menyaksikan acara pada perjalanan hati kali ini gitu ya, bahwa kalau ingin belajar Quran bisa ke Pondok Quran ya. Jadi jangan sia-siakan waktu gitu, karena kerasa sekali, apalagi nikmat waktu luang itu Ustadz ya, luar biasa. Jadi pada saat misalnya saya udah berhari-hari nyetir gitu ya, pada saat sujud itu sakit itu kan sudah kerasa, aduh ini kok kaki sakit gitu ya. Jadi pada saat kita sehat, pada saat kita memiliki waktu luang tuh manfaatkan sebaik mungkin ya Ustadz ya. Berapapun umurnya, mau 50, kayak saya bilang tadi ada 50 tahun belajar sama saya, ada 60 tahun, ada 77 tahun belum bisa baca Quran. Alhamdulillah,
Masya Allah, itu bisa Ibu baca Quran. 4 bulan bersama saya pada saat itu. Beliau bisa baca Quran. Terima kasih Ustadz, nikmat sekali saya baca Quran, nikmat sekali saya diajarkan Quran. Ini suatu kenikmatan bagi yang selama ini, umur segini, saya di umur 77 tahun ini saya belum bisa baca Quran. Pada saat ini saya sudah bisa baca Quran selama 4 bulan tersebut. Ya, Masya Allah. Tapi bagaimana dengan orang yang tidak mau sama sekali memang membaca Al-Quran, Ustadz? Ya, kalau Rasulullah SAW sampaikan, mathalul mu'min, perumpamaan orang mukmin yang baca Quran itu bagaikan buah utrujah. Rasanya manis, kemudian aromanya harum. Perumpamaan orang yang mukmin yang nggak baca Quran, rasanya manis, tapi tidak bagaikan tamar, bagaikan buah kurma. Kan buah kurma itu manis, tetapi tidak ada harumnya, tidak ada aromanya, seperti itu. Nah, kita mau pilih mana nih? Apakah buah utrujah seperti mangga harum manis, apakah seperti jeruk, seperti itu? Tentu kita milih yang lebih baik kan? Nah, saya mengajak, coba dimaksimalkan, dipaksakan, memang harus dipaksakan ibadah tersebut. Dipaksakan agar kita memang mau belajar Quran itu. Sayang kalau suatu saat nanti waktu kita sudah habis di dunia ini, tidak ada waktu lagi, Allah panggil, waktu kamu sudah habis, kita belum bisa baca Quran. Kita belum bisa baca Quran dengan baik dan benar, maka manfaatkan waktu, kesempatan, kesehatan ini, Bu. Ya, mumpung kita masih diberikan oleh Allah waktu, kesempatan, kemudian kesehatan, manfaatkanlah sebaik-baiknya. Mendekat dengan Al-Quran, belajar Quran, insya Allah mudah. Orang yang, bahkan Rasulullah SAW sampaikan, orang yang baca Quran terbata-bata dapat 2 pahala loh. Karena dia terbata mau belajar, karena kesabarannya dapat 2 pahala. Orang yang lancar, mahir, akan bersama para malaikat yang mulia. Masya Allah, kenikmatan bersama Quran itu yang sangat saya juga biasa. merasakan apa ya Ustadz, yang namanya kita hidupkan kadang tidak sengaja kita khilaf, kadang tidak sengaja kita menyakiti hati orang gitu ya. Nah, salah satu jalan saya ingin dosa saya dihapuskan, ya caranya itu dengan itu. Betul. Kadang menghafal Al-Quran, ya Allah gitu, mudah-mudahan dengan saya menghafal Al-Quran saya mendapatkan rahmat, ridho dan hidayah dari Allah, dan bisa menghapuskan dosa-dosa saya, salah satunya seperti itu gitu. Karena setiap huruf itu, Bu, kita baca dapat 10 kebaikan. Dan setiap kebaikan itu menggugurkan dosa-dosa kita loh. Setiap huruf yang kita baca dari Al-Quran. Suatu kenikmatan. Luar biasa. Nah Ustadz, di sini Ustadz saya sempat baca, kemarin dikirim profilnya Ustadz itu, bahwa Ustadz memiliki moto nih sekarang, mengabdikan jiwa dan raga untuk senantiasa berkhidmah kepada Allah gitu. Nah, itu maksudnya gimana Ustadz? Ya, dalam artian saya ingin menjadi pelayan umat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya jiwa saya, ya, fisik, jasadiah, tapi raga saya, ya, hati saya selalu dikaitkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah niat kita. Jangan sampai niat kita ini melenceng dari hal-hal yang lain. Karena yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah para pengajar Quran, para ahlul ilmi, para dai, para qori. Allah bertanya, untuk apa kamu belajar Quran? Untuk apa kamu menghafal Quran? Untuk apa kamu mendakwahkan Quran? Di dalam hadis tersebut, untukmu ya Allah. Kalau hati kita tidak selalu untuk Allah, kita merugi. Tetapi di hadis itu diingatkan, Allah mengingatkan, kadzabta, engkau bohong, bukan untuk. Itu banyak perasaan kita, Bu. Mungkin kita kalau nggak kuat niat kita di dalam dunia ini, kita akan pergi saja, akan hilang amal-amal ibadah kita di dunia ini, pelayanan-pelayanan khidmah-khidmah kita untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu penting bagi kita untuk selalu menguatkan raga kita, niat kita, hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap amal-amal kita itu tergantung dengan niatnya. Niat kita karena Allah, kita dapatkan Allah dan Rasulnya. Ya, na'udzubillah kalau bukan niat kita karena Allah dan Rasulnya. Makanya hati kita selalu terpaut dengan zikir kita, dengan istighfar kita, dengan bacaan-bacaan Quran kita. Apa yang dilakukan, begitu juga teman-teman yang lagi syuting, ya, tidak mesti kita yang berada di sini. Allah berikan tuh pahala yang luar biasa kepada mereka. Makanya bahasa seorang ulama itu, al-ujuru nuro, sebagaikan cahaya. Pahala itu bagaikan cahaya. Kita dicahayai sekarang oleh lampu, seperti itu. Kalau cahaya itu adalah 100 watt, ya,
tentu yang berada di sini tetap mendapatkan 100 watt kan, nggak berkurang. Nah, begitu juga niat kita untuk mensiarkan agama Allah dengan niat kita yang ikhlas, berusaha menjadi hamba-hamba Allah yang mukhlasin, yang ikhlas, maka pahala-pahala tersebut yang membersamai kita, Bu Ayu, Ananda, kemudian para kru di sini yang mungkin nggak kelihatan memang, tapi kalau niatnya karena Allah, Allah berikan niat itu, Allah berikan pahala itu. Dan itulah tujuan kita bersama-sama menuju Allah, berkumpul kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi dengan kita berkegiatan di bidang dakwah, dengan kita dekat dengan Al-Qur'an, ujiannya kadang makin banyak ya Ustadz ya. Betul. Nah itu ya, nah itu yang saya kadang merasakan betul gitu ya. Tapi saya pada intinya dengan mengajak mereka misalnya dekat dengan Allah, mengajak mereka ayo sama-sama baca Al-Qur'an, atau kita sama-sama berperan dalam pengajian misalnya seperti itu. Saya melihatnya kalau misalnya mereka mengikuti ajakan saya, insya Allah saya akan mendapatkan pahala itu gitu kan. Jadi dosa apapun, sekecil apapun yang saya lakukan, mudah-mudahan itu menjadi jalan untuk menghapus dosa saya juga gitu Ustadz. Ya Ustadz ya, luar biasa gitu. Karena dosa kita gitu kan banyak sekali yang aduh ya Allah, luar biasa. Makanya ada suatu ayat Allah berikan kepada kita, a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azimah. Saya selalu terkesima dengan ayat ini. Allah akan mempersiapkan ampunan dan balasan yang sangat besar kepada hambanya. Kenapa mereka seperti itu? Di keutamaan mereka seorang mukmin, seorang muslim, bahkan di akhir itu wadzakirinallaha katsiran wadzakirat. Laki-laki yang banyak mengingat Allah dan perempuan yang banyak mengingat Allah. Maknanya di sana adalah memang kalau kita banyak mengingat Allah, Allah siapkan ampunan untuk kita. Bukan kita lagi yang meminta ampun. Allah siapkan ampunan dan pahala yang sangat besar. Nah, dari menghafal Quran, dari membaca Quran, tentulah Allah ampuni dosa-dosa kita, bahkan mempersiapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Itu yang ingin kita raih, Bu. Ya, dan kita juga ingin bukan hanya kita yang mencintai Allah, tapi Allah juga mencintai kita. Gitu Ustaz, Allah mencintai kita. Pokoknya apa yang bisa kita lakukan dengan pertemuan seperti ini, bagaimana mendatangkan cinta Allah kepada kita. Itu yang kita inginkan. Semua setiap langkah kita mendatangkan cinta Allah kepada kita. Itulah yang bisa kita lakukan di dunia yang mungkin yang fana yang sementara ini. Ya. Baik Ustadz, mungkin satu lagi saya ingin Ustadz mungkin berpesan ya kepada pemirsa MKTV dan bagi para umat ya, banyak-banyaknya umat, mungkin ada Ustadz memberikan pesan sedikitnya bagi kami semua. Atau dari Kakak Naura dulu mungkin untuk teman-teman sebaya. Ada nggak kira-kira pesan yang ingin disampaikan untuk teman-teman kakak, seusia kakak? Ya, silakan. Pesan inspiratif, silakan kakak. Pesannya sih ngafal Quran tuh emang harus ada niatnya dulu gitu. Terus kitanya juga harus semangat gitu. Jangan karena ngafalnya tuh jangan karena siapa-siapa gitu, harus karena Allah aja gitu. Masya Allah. Aduh, ada lagi? Itu aja? Ya. Baik Ustadz, pesan untuk pemirsa MKTV? Ya, bismillah, alhamdulillah. Selalu mendekat kepada Al-Quran, jelas itu akan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca Al-Quran, karena membaca Al-Quran, menghafalkan Quran, mentadaburinya, dan berusaha kita mengamalkan dan mendakwahkannya, itu kita ingin menjadi keluarga Allah di muka bumi. Karena Ahlul Quran adalah keluarga Allah dan hamba-hamba pilihan Allah. Siapa yang tidak ingin menjadi keluarga Allah? Ya, gitu. Dengan Al-Quran kita akan membahagia, maka berlarilah kepada Allah dengan mempelajari Al-Quran. Dengan Al-Quran ini kita mendapatkan kebahagiaan yang sangat luar biasa dari Allah. Itu saja ya, semoga kita termasuk menjadi hamba-hamba Allah yang selalu mendapatkan bimbingan, keberkahan, keridhaan, dan mendekat dengan Allah bersama Al-Quranul Karim. Ya, Masya Allah. Ya Ustadz, jazakallah khair, jazakillah khair. Ini sudah bersedia menerima kami semua, satu tim ini di perjalanan hati ya. Insya Allah keberkahan, rahmat, senantiasa bersamai Ustadz dan keluarga. Amin. Amin, amin, Allahumma amin.
Baik pemirsa, hikmah dari episode yang bisa kita raih pada episode kali ini adalah bahwa senantiasa berinteraksi kepada Al-Quran akan memberikan banyak kebaikan dan ketenangan hati. Dan orang-orang yang mampu melakukannya adalah manusia-manusia terbaik, insya Allah. Saya Dewa Ayu beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai bertemu kembali dalam perjalanan hati berikutnya, tentunya dengan bintang tamu inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para musini yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah pesantren Pondok Quran akan membangun pesantren di Ciparai, tempatnya di tanah ini, kurang lebih tanahnya 7.200 meter persegi, ya. Dan semoga dengan tersebarnya pesantren khususon di bidang Al-Quran, masyarakat, umat semakin dekat dengan Al-Quran, semakin baik dalam membaca serta menghafalkannya, tentunya semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini menjadi amal jariah kita bersama dan menjadi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingin sama-sama berkumpul di surganya Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.